Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul untuk bersama-sama kita berusaha meningkatkan ilmu agama Islam kita dengan harapan semoga dengan ilmu yang bertambah akan bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari dan semoga pula Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada Rabu malam Kamis pekan pertama, kegiatan kita atau jadwal kita yaitu membahas kisah-kisah dalam Al-Quran. InsyaAllah malam ini kita akan membaca surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 120 dan seterusnya. Surat Ali Imran. Pada pertemuan lalu kita sudah mulai membaca surat Ali Imran, atau dua pertemuan yang lalu kita membaca surat Ali Imran. Pada waktu itu mulai kita baca tentang kisahnya Bani Israel atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Nah, sekarang kita membaca kisah yang lain yang Allah sebutkan pada surat Ali Imran, yaitu kisah tentang perang Uhud dan sedikit tentang perang Badar. Tapi tentunya karena kita tidak sedang kajian sirah nabawiyah, maka nanti kisah tentang perang Uhud dan perang Badar yang kita bahas pada kajian kita itu hanya sesuai yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, hanya isyarat-isyarat saja, bukan kisah lengkapnya. Adapun kisah lengkap tentang perang Uhud dan perang Badar tentunya dikaji dalam kajian sirah nabawiyah. Nah, dan sebelum dimulai saya mohon maaf saya sedang agak tengeng di kepalanya. Lehernya sedang nggak bisa noleh kanan dan kiri dengan mudah. Jadi nanti mohon jamaah yang di sisi kanan dan kiri, kalau saya tidak pernah noleh jangan dikira tidak perhatian begitu nih. Saya pengennya menoleh kanan kiri melihat semua jamaah. Qadar Allah sudah 2 hari ini sedang tidak mudah untuk menoleh kanan dan kiri. Para jamaah insyaallah juga pernah merasakan ya. Sepele tapi lumayan, rasanya lumayan, masya Allah. Oke, kita mulai ayat 120. 120 ini sebenarnya belum masuk ke kisahnya, tapi perlu kita baca karena
itu adalah kunci hal yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kisah-kisah setelahnya. Kita baca bersama-sama para jamaah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ya, kita baca satu dulu, nanti kita baca lagi. Artinya, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, jika kamu memperoleh kebaikan, maka mereka bersedih hati, tidak suka. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin bahwa orang munafik dan juga tentunya orang kafir, jika melihat kaum mukminin itu mendapatkan kebaikan, maka mereka tidak suka. Sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha, dan jika kalian ditimpa keburukan, ditimpa bencana, ditimpa musibah, maka mereka akan gembira. Nah, itulah bagaimana perasaan orang kafir dan orang munafik. Kalau kaum mukminin mendapatkan nikmat, mereka tidak suka. Kalau kaum mukminin mendapatkan bencana dan musibah, mereka bergembira. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kunci dan jalan keluar dari semua masalah. Ini yang nanti akan Allah sebutkan contoh-contohnya pada ayat selanjutnya. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar, satu kuncinya, wa tattaqu, dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Allah mengatakan di sini, menjelaskan kepada kita para jamaah, kuncinya ada dua, kunci jalan keluar dari segala masalah, yaitu jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakanmu, tidak akan menyulitkanmu tipu daya mereka, tipu daya orang kafir, tipu daya orang munafik. Sedikit pun tidak akan membahayakan, tidak akan merugikan. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi pada ayat ini, para jamaah dirahmati Allah, Allah mengabarkan bahwa kunci dari segala masalah itu adalah dua hal, yaitu bertakwa dan bersabar. Apa bertakwa? Bertakwa tentunya melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan larangan-larangan Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Itulah takwa. Itulah kunci pertama kalau kita ada masalah. Kemudian
Kunci keduanya adalah bersabar. Kalau bisa dua-duanya kita lakukan, maka Allah akan memberi jalan keluar, Allah akan memberi pertolongan kepada kita semuanya. Nah, masalahnya kita seringkali justru sebaliknya. Manusia itu seringkali kalau dapat musibah, ditimpa kesulitan, bukan mendekat kepada Allah, tapi malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada orang dapat musibah, masalah berat, mungkin masalah keluarga misalnya. Ada masalah di rumah, suami istri berantem hebat, Masya Allah. Akhirnya bagaimana? Suami melampiaskan kepenatannya di luar rumah. Ada yang karena pusing di rumah, dia keluar rumah, minum khamr, mabuk-mabukan, menghilangkan stresnya dengan cara yang haram. Dan maka itu bukan takwa kepada Allah, itu maksiat dan akan menambah masalah. Atau ada suami yang tidak akur dengan istrinya, akhirnya mencari jalan keluarnya, berzina dengan wanita lain. Waliyadzubillah min dzalik. Maka itu bukan takwa. Istrinya juga begitu, ada masalah dengan suami, tidak bertakwa, tidak bersabar, malah melakukan hal-hal yang haram. Dia mencari laki-laki lain, melakukan hal-hal yang haram, maka itu semua adalah maksiat dan itu menambah masalah dan musibah kita. Maka para jamaah dirahmati oleh Allah, kalau ada masalah, ada musibah, kita sedang penat, itu justru mendekatlah kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan dan jalan keluar. Tadi yang saya contohkan itu mungkin contohnya terlalu ekstrim, tapi banyak yang melakukan hal seperti itu. Okay. Ada contoh lain mungkin lebih sederhana, ketika pusing, ketika penat, nonton nonton film. Ya, nonton film pada dasarnya mubah-mubah saja, tapi kan di film itu ada hal-hal yang akhirnya membuat nonton film itu jadi terlarang. Di film itu ada musik, di film itu ada wanita tidak menutup aurat, di film itu ada kedustaan, di film itu ada fitnah. Akhirnya tercampur-campur, maka menonton itu akhirnya menimbulkan dosa. Karena banyak begitu, orang pusing, ada masalah, nonton jalan keluarnya, pelampiasannya. Padahal tidak begitu. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, solusi dari segala masalah ada dua, yaitu takwa dan sabar. Bertakwa berarti mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan teman, ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah, banyak sekali masalah kita. Semua kita punya masalah, besar-besar masalah kita, banyak. Maka cari jalan keluarnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar, okay? Takwa dan bersabar. Sabar itu termasuk takwa para jamaah, tapi Allah sebutkan secara khusus untuk menegaskan bahwa ini penting, yaitu bersabar kalau ada musibah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu bersabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngomel-ngomel, okay? Ada masalah, sudah merasa mendekat diri kepada Allah, terus tidak juga datang jalan keluar, marah-marah, ngomel-ngomel sana sini, Masya Allah, berkata kotor dan seterusnya, maka itu tidak termasuk sabar. Jadi intinya pada ayat 120 Allah menyebutkan dua hal sebagai solusi dan jalan keluar dari segala masalah. Bisa difahami nggih para jamaah dirahmati Allah. Nah, barulah setelah itu Allah menyebutkan sedikit kisah tentang perang Uhud dan sedikit kisah tentang perang Badar. Kenapa Allah sebutkan kisah perang Uhud dan perang Badar setelah menyebutkan tentang takwa dan sabar? Jawabannya itu sebagai bukti dan sebagai contoh. Okay? Allah sebutkan kisah tentang perang Uhud, bagaimana nanti akan kita lihat ketika hamba-hamba itu tidak takwa kepada Allah dan tidak sabar, ternyata dapat musibah. Dalam perang Uhud, kaum muslimin banyak yang gugur, banyak yang terbunuh, 70-an lebih yang mati syahid dalam perang Uhud. Dalam perang Badar, sebaliknya, ketika kaum mukminin itu bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menolong dan memenangkan mereka. Nah, begitu. Jadi, hubungan antara ayat 120 dengan ayat-ayat berikut ini seperti tadi, okay? Allah telah menjelaskan kunci
dan jalan keluar segala masalah adalah takwa dan sabar, lalu Allah memberikan buktinya agar kita mengambil pelajaran. Ya, ayat 121. Monggo kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ayat 121, Allah mulai mengisahkan sedikit tentang perang Uhud. Allah berfirman, wa idh ghadawta min ahlik, dan ingatlah ketika engkau berangkat meninggalkan keluargamu. Keluargamu di sini maksudnya adalah Aisyah, karena Rasulullah SAW ketika itu sedang berada di rumahnya Aisyah. Engkau berangkat meninggalkan keluargamu, meninggalkan Aisyah. Tubawwi'ul mu'minin, engkau arahkan kaum mukminin, engkau bagi-bagi pasukan kaum mukminin pada pos-pos lil qital, maqa'ida lil qital, pada pos-pos untuk berperang, maksudnya perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW membagi pasukan sesuai dengan pos dan tugasnya masing-masing. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah itu perang kedua yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Jadi sebab terjadinya perang Uhud itu adalah karena orang-orang Quraisy ingin balas dendam. Kita tahu bahwa setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2 Hijriyah, terjadilah perang Badar yang nanti juga akan disinggung sedikit oleh Allah. Pada tahun 2 Hijriyah terjadi perang Badar, yang pada perang Badar orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan telak. Tokoh-tokoh mereka banyak yang mati pada perang Badar. Makanya mereka mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya untuk balas dendam kepada kaum mukminin. Hingga pada tahun berikutnya, yaitu tahun ketiga Hijriah inilah mereka berangkat menuju kota Madinah, ingin menumpas, ingin menghabisi orang-orang mukmin. Mereka betul-betul sangat marah sekali ya. Karena tokoh-tokoh mereka sudah gugur pada perang Badar, mereka sangat marah. Pokoknya ini orang mukmin harus habis ini. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman harus habis pada tahun ini, pada tahun 3 Hijriah. Makanya mereka mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Sampai terkumpullah 3.000 pasukan kafir Quraisy. 3.000 pasukan kafir Quraisy, banyak sekali.
dengan persenjataan yang lengkap. Mereka berangkat menuju Madinah untuk memerangi kaum mukminin. Nah, ceritanya para jamaah dirahmati Allah, sambil dinikmati tehnya, gitu. Silahkan. Itu dingin nanti tehnya. Jangan melongo melihat saya. Sambil diseruput tehnya biar enak. Oke. Jadi ketika pasukan Quraisy itu sudah berangkat, maka sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat Jumat. Beliau sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat Jumat. Sampailah berita kepada beliau, dan ketika berita itu sampai kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada kaum mukminin, maka tentunya para sahabat merasa kaget karena pasukan yang mau datang ini banyak sekali. Berapa tadi? 3.000 pasukan. Itu banyak sekali. 3.000 pasukan dan semuanya dalam keadaan marah besar pengen menghabisi kaum mukminin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Bermusyawarah tentang apa? Beliau bertanya, strategi apa yang ingin kita pakai? Karena musuh sangat banyak sekali. Musyawarah beliau, dan sudah menjadi kebiasaan beliau, jika ada hal-hal penting seperti ini maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Okay? Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Okay? Jadi musyawarah niku bukan hanya tradisi kita orang Jawa begitu misalnya, bukan. Musyawarah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa syawirhum fil amr. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan memerintahkan kita semuanya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Kita mau pakai strategi apa menghadapi musuh sebanyak ini? Kenapa beliau bermusyawarah? Karena dalam perang Uhud ini tidak ada perintah Allah untuk menggunakan strategi apa. Jadi begini para jamaah, kalau tidak ada perintah dari Allah ambil jalan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Tapi kalau sudah ada perintah Allah, maka beliau tidak lagi mendengar perkataan siapapun. Beliau pasti tunduk dan taat kepada perintah Allah. Contohnya dalam perang Hudaybiyah. Okay. Dalam perang Hudaybiyah itu, para sahabat semua sudah siap berperang. Semuanya sudah siap. Okay. Termasuk utamanya tentunya Umar bin Khattab. Okay. Umar sudah siap, semangat pengen berperang. Ternyata apa perintah Allah dalam perang Hudaybiyah? Perintah Allah kaum muslimin suruh pulang. Maka terjadilah itu kan perjanjian damai di Hudaybiyah. Maka terjadi perjanjian damai dan kaum muslimin suruh pulang. Bayangkan ini, sudah berangkat dari Madinah, semangat pengen berperang, senjata, bekal, semuanya sudah dibawa. Sampai tempat, cuma perjanjian damai, terus pulang. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain tentunya sangat dalam tanda kutip kecewa begitu ya. Sudah semangat-semangat nggak jadi perang. Nah, kenapa dalam Hudaybiyah seperti itu? Karena perintah Allah begitu. Kaum muslimin suruh pulang, maka Rasulullah SAW pulang. Memerintahkan para sahabat untuk kembali ke Madinah. Walaupun sahabat-sahabat banyak yang bertanya, kenapa pulang? Kenapa tidak lanjut perang saja? Maka jawabannya seperti tadi. Kalau sudah ada perintah Allah, beliau nggak dengar kata siapapun. Beliau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalam perang Uhud ini tidak ada perintah dari Allah harus menggunakan strategi apa. Makanya beliau bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan musyawarahnya Rasulullah itu para jamaah niki sedikit faedah. Musyawarahnya Rasulullah itu istilahnya meja bundar. Maksudnya meja bundar itu semuanya silahkan menyampaikan pendapat begitu leh. Bukan meja sudut kotak-kotak yang boleh ngomong Rasulullah saja, enggak begitu. Artinya semua yang para sahabat ditanya apa strategi yang akan kita pakai, silahkan sampaikan usulan dan pendapat. Semuanya ditampung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu penting bagi kita para jamaah. Jadi kalau musyawarah dia musyawarah beneran gitu.
Kadang-kadang katanya musyawarah tapi ternyata yang ngomong cuma 1 orang, 2 orang. Itu bukan musyawarah namanya. Ada pula di antara kita, mohon maaf, ada di antara kita kadang-kadang sulit menerima usulan dari orang lain. Dan itu bahaya, ya. Perintah Allah kita diperintahkan musyawarah, maka kita jangan gengsi menerima usulan dari orang lain. Nah, para jamaah dirahmati Allah, maka Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, ternyata beda pendapat antara sahabat yang sepuh dengan sahabat-sahabat yang muda. Sahabat-sahabat yang sepuh usulannya adalah kita bertahan saja di Madinah. Kita jangan keluar Madinah karena kita nggak punya pasukan sebanyak itu. Kita bertahan di Madinah, terus bagaimana rencananya? Bertahan di Madinah, nanti kalau pasukan datang kita habisi di Madinah. Karena kita ini kandang kita gitu ya. Ini kandang kita yang lebih tahu lorong-lorong Madinah, kita lebih tahu sudut-sudut Madinah. Kita akan lebih mudah melawan mereka kalau kita di Madinah. Nah, begitu usulan yang sepuh-sepuh, Masya Allah. Dan itu juga pendapatnya Rasulullah. Jangan salah, itu pendapatnya Rasulullah SAW. Kita bertahan di Madinah, musuh datang, kita hadapi di sini. Lebih mudah karena kita lebih memahami bagaimana situasi dan kondisi kota Madinah. Tapi sahabat-sahabat yang muda, Masya Allah ini, seperti biasa, yang muda lebih apa? Yang muda ini kok lebih loyo apa lebih semangat? Harusnya yang muda lebih semangat. Maka kalau ada pemuda loyo itu jangan dibiarkan saja, dijewer biar dia semangat. Okay. Nah, sahabat-sahabat yang muda nggak setuju dengan usulan itu. Ayo kita berangkat menghadapi musuh. Jangan di kota Madinah. Berangkat kita. Mungkin bahasa kitanya ya. Ini bukan kata-kata sahabat ini. Bahasa kitanya, mereka nggak mau kalau cuma jago kandang begitu ya. Jago kandang itu kan apa? Ya kalau kita menang di Madinah memang itu tempat kita, itu jago kandang. Kurang keren begitu. Makanya yang muda-muda ayo berangkat hadapi para musuh walaupun jumlahnya banyak. Dan ternyata ketika dimusyawarahkan lebih Rasulullah SAW akhirnya lebih memilih pendapatnya anak-anak muda ini. Beliau aslinya pengen bertahan di Madinah, okay? Tapi beliau ternyata mengambil dan memutuskan usulannya anak-anak muda, para sahabat yang muda. Akhirnya beliau memutuskan dan meminta para sahabat untuk berangkat. Nah, diriwayatkan tadi kan sudah saya sampaikan berita itu sampai pada hari Jumat, dan itu sudah sholat Jumat. Lah maka setelah musyawarah pada sore hari langsung Rasulullah masuk rumah dan mengenakan baju perangnya. Beliau langsung memberi contoh, maksudnya beliau masuk rumah pakai baju perang, siap untuk berangkat berperang. Ternyata anak-anak muda ini berubah pikiran. Waduh, kayaknya kita menyusahkan Rasulullah ini. Kayaknya kita menyusahkan beliau. Beliau pengennya bertahan, tapi gara-gara usulan kita akhirnya beliau berangkat. Maka anak muda ini menemui Rasulullah lagi SAW, mengatakan bahwa sudah kita bertahan saja di Madinah, nggak usah berangkat. Tapi karena beliau sudah mengenakan bajunya, beliau tidak mau lagi melepasnya. Beliau bersabda kepada pemuda-pemuda sahabat ini, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yarji'a hatta yahkumallahu lahu." Tidak boleh bagi seorang nabi kalau sudah mengenakan baju perangnya kemudian melepaskannya lagi. Hanya dilepaskan baju perang itu kalau sudah Allah putuskan. Maksudnya kalau sudah Allah tentukan nanti setelah perang dia menang atau kalah, baru dilepaskan baju perangnya. Kalau sudah dipakai nggak bakal dilepas lagi, Masya Allah. Maka akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum pun akhirnya semuanya bersiap untuk berangkat menuju perang Uhud. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu sore hari, ya, sore hari akhirnya beliau dengan para pasukan berangkat menuju lokasi, dan akhirnya sampailah di lokasi itu besok paginya. Sampai di lokasi besok paginya. Pada pagi hari itulah Rasulullah SAW membagi-bagi pasukan di pos-posnya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu yang tadi kita baca di ayat 121, okay? Yang Allah berfirman, ingatlah ketika engkau keluar dari rumahmu, berangkat pagi hari, meninggalkan keluargamu, mengatur orang-orang beriman pada posnya masing-masing untuk berperang. Jadi beliau mengatur pasukan itu pada esok paginya setelah tiba di lokasi peperangan. Bagaimana beliau mengatur pasukannya? Seperti sudah kita ketahui, okay? Ada 50 pasukan, ada 50 orang ditugaskan untuk berjaga di atas bukit, okay? Bukit Uhud namanya. Mereka diperintahkan untuk menyerang musuh dari atas, memanah musuh dari atas. Ada 50 orang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pagi hari itu juga ini sudah tiba di lokasi, tapi belum mulai perang. Pada pagi hari itulah orang-orang munafik bikin masalah. Pimpinan mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan mereka mengajak teman-temannya untuk pulang ke Madinah. Belum mulai perang, mereka sudah dia sudah ngajak teman-temannya untuk pulang ke Madinah. Sampai sebanyak 300 pasukan itu ikut pulang bersama gembongnya munafik ini ke kota Madinah. Maka pasukan kaum muslimin yang tadinya 1000 berkurang 300. Tersisa berapa berarti? Tersisa tinggal 700 pasukan. Padahal lawan ini jumlahnya 3000. Tadi 1000 lawan 3000 saja, itu sudah tidak imbang. Masya Allah. Apalagi ini dikurangi lagi sama orang munafik yang 300 pulang ke Madinah. Sisa 700. 700 ini yang 50 di atas bukit, memanah dari atas. Berarti yang di bawah cuma 650 lawan 3000. Berarti satu lawan berapa? Satu lawan berapa berarti ini kira-kira? Minimal satu lawan 4 sampai 5. Itulah jihad para jamaah. Itu kalau kita yang di situ sudah ikut pulang kita kayaknya. Kita satu lawan satu saja ketakutan. Ini satu lawan 4 atau lawan 5? Kita yang di situ sudah pulang kita. Astagfirullahaladzim. Jadi begitulah kuatnya iman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, orang munafik begitu ya, orang munafik biasa. Mereka sukanya merusak kaum mukminin. Kan begini, kalau mereka itu bilang dari kemarin nggak ikut perang, ya kan lebih jelas begitu. Biar pasukan yang berangkat jelas berapa, Rasulullah SAW mengatur strateginya bagaimana itu jelas. Ini sudah mereka ikut berangkat sampai di lokasi, sudah hampir mulai peperangan, mereka baru pulang. Kan membuat situasi tidak kondusif. Nah, begitulah kebiasaan orang-orang munafik, membuat kerusakan di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, maka akhirnya terjadilah peperangan begitunya, yang intinya nanti kaum mukminin itu mengalami kekalahan yang cukup telak. Sempat menang di awal, namun kemudian nanti kalah di akhir, sampai gugurlah tidak kurang 70 orang dari pasukan kaum muslimin. Itu 70 orang para tokoh-tokoh, bukan 70 orang kaleng-kaleng seperti kita. Ini 70 orang para tokoh, para sahabat. Di antaranya pamannya Nabi SAW yang sangat beliau cintai. Siapa itu? Hamzah. Hamzah meninggal di situ. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi begini para jemaah, ini sebelum kita lanjutkan sedikit faedah dan pelajaran nih. Tadi kan begini, ketika musyawarah tadi Rasulullah SAW pengennya pakai strategi bertahan di kota Madinah. Tapi akhirnya beliau berangkat
bersama seluruh pasukan karena menyetujui usulan siapa tadi? Usulan anak-anak muda tadi. Nah, perhatikan, ketika peperangan selesai dan kaum muslimin kalah dan Rasulullah SAW terluka, berdarah-darah beliau pada perang Uhud itu, Rasulullah itu tidak pernah menyalah-nyalahkan para pemuda yang ngasih usulan tadi. Beliau nggak pernah ngungkit-ngungkit, ini gara-gara kalian ini. Nggak pernah begitu. Lah ini pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Pelajarannya itu para jamaah, kita kalau ada apa-apa, pertama kita musyawarah. Yang kedua, nanti kalau sudah ada kesepakatan dalam musyawarah itu, maka harus kita laksanakan. Seperti Rasulullah SAW tadi, setelah sepakat kita berangkat, ya beliau langsung memberi contoh. Yang pertama kali pakai baju perang beliau, hingga akhirnya para sahabat mengikuti beliau bersiap menuju peperangan. Dan ketiga, kalau ternyata hasil musyawarah itu hasilnya kok tidak baik, ya jangan menyalahkan yang usul ketika musyawarah itu. Itu sudah hasil musyawarah kesepakatan bersama, begitu nggih. Itu sudah kesepakatan kita bersama yang ada di situ. Kok ternyata nanti endingnya tidak baik, ya jangan diungkit-ungkit. Ini gara-gara usulannya si A ini. Nggak usah begitu. Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Beliau bermusyawarah, sepakat ya dilaksanakan. Ketika ternyata begitu, kalah telak kaum mukminin pada perang Uhud itu, masya Allah, nggih. Beliau tidak pernah menyalahkan yang muda-muda yang usul tadi. Enggak dipanggil, dikumpulkan, dipukuli satu-satu misalnya begitu. Enggak. Sudah selesai, sudah. Itu adalah kesepakatan dan hasil musyawarah. Nah, kembali ke pembahasan kita. Okay. Jadi intinya, akhirnya tadi kaum mukminin dan orang-orang kafir bertemu pada perang Uhud. Yaitu di Uhud itu lokasinya. Nah, begini, ketika tadi orang-orang munafik pulang, akhirnya orang-orang munafik pulang gak ikut berperang, maka tentunya jumlah pasukan kaum mukminin berkurang. Maka ada dua kabilah yang juga akhirnya merasa takut dan hampir pulang ke Madinah, yaitu kabilah Bani Salimah, dan Bani Harithah. Nah, itulah yang Allah sebutkan pada ayat 122. Monggo dilihat ayatnya. Tadi sudah kita baca. Saya bacakan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala." Ketika dua golongan dari pihak kamu, yaitu pihak kaum mukminin, ingin mundur karena takut. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah penolong mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertakwa. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua golongan itu maksudnya adalah Bani Salimah dan Bani Harithah. Mereka itu orang-orang mukmin, imannya sangat kuat. Mereka bukan orang munafik, Yang munafik tadi sudah pulang, yang 300 tadi sudah pulang. Nah, ini ada dua kabilah lagi yang terpengaruh. Terpengaruh bukan karena munafik, tapi karena mereka takut. Bagaimana tidak takut? 700 lawan 3000, kan begitu. Maka mereka hampir saja pulang. Itu yang Allah turunkan dalam ayat 122 ini. Nah, salah seorang di antara mereka, Jabir bin Abdullah, sahabat yang ma'ruf nih, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, "Fina nazalat." Ayat ini turun tentang kami, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah. Kata Jabir bin Abdullah, "Nahnu ta'ifatan, Banu Harithah wa Banu Salimah." Kamilah dua kelompok yang Allah maksud dalam ayat ini, yaitu Bani Harithah dan Bani Salimah. "Wa ma nuhibbu wa ma yasurruni annaha lam tanzil." Naam.
Dan kami sebenarnya tidak suka ayat ini turun. Okay? Kami tidak suka ayat ini turun. Kenapa tidak suka? Karena ayat ini kan membongkar. Ayat ini tuh membongkar kedoknya mereka. Kedoknya mereka adalah mereka merasa takut dan pengen pulang. Takut itu di mana para jamaah? Di hati apa di badan takut itu? Takut itu di hati. Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi sebenarnya pasukan yang lain tidak ada yang tahu. Tapi karena Allah turunkan ayat seperti ini, akhirnya pasukan-pasukan lain jadi tahu kalau ternyata dua kabilah ini sempat takut dan pengen pulang. Apalagi kita hidup 1400 tahun setelah beliau-beliau semuanya. Kita tidak tahu informasi seperti ini kalau Allah tidak sebutkan dalam ayat. Jadi kata Jabir bin Abdullah, sebenarnya kami tidak suka ketika ayat ini turun karena jadi ketahuan kalau kami itu sempat takut pada perang Uhud. Tapi kata Jabir, akhirnya kami merasa suka karena pada ayat ini Allah mengatakan wallahu waliyuhuma. Lihat ayatnya tadi, nggih. Allah mengatakan dalam di tengah-tengah ayat itu Allah mengatakan wallahu waliyuhuma. Artinya Allah lah penolong dua kabilah ini. Allah lah penolong dua kabilah ini. Allah lah yang mengurusi dua kabilah ini. Akhirnya mereka tidak jadi ketakutan dan tidak jadi pulang. Jabir bin Abdullah sangat senang ketika membaca ayat ini karena Allah mengatakan ternyata kami itu penolongnya adalah Allah. Itu luar biasa, itu jaminan dari Allah. Allah menolong dua kabilah ini, Bani Harithah dan Bani Salimah. Kita siapa? Kita tidak ada jaminan apa-apa para jamaah. Kita hanya mengandalkan iman kita kepada Allah dan Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menolong orang-orang mukmin. Itu saja yang kita andalkan. Allah menolong orang-orang mukmin. Lah orang mukmin itu banyak, bukan cuma kita. Kalau Bani Harithah sama Bani Salimah langsung Allah yang mengatakan wallahu waliyuhuma. Allah lah yang menolong dua kabilah itu. Jadi Jabir bin Abdullah dan orang-orang yang ada pada dua kabilah itu jadi merasa senang dengan sebab Allah mengatakan demikian. Masya Allah. Allah menolong mereka, Allah mengurusi mereka, akhirnya mereka tidak jadi pulang ke kota Madinah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun orang-orang munafik yang pulang tadi, yang 300 orang tadi, sebenarnya di antara sahabat itu sudah ada yang bisik-bisik. Di antara para sahabat itu ada yang bisik-bisik. Ini orang munafik ini 300 ini mumpung ketahuan kalau mereka itu munafik gitu lih. Karena kan munafik itu nggak kelihatan. Munafik itu nggak kelihatan. Munafik itu kan di dalam hati. Sifat nifaq itu di dalam hati. Ketika sama-sama di kota Madinah, kan nggak tahu siapa munafik siapa tidak. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak tahu siapa yang munafik siapa yang tidak. Yang tahu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang diberitahu oleh beliau. Lah, maka di antara sahabat senior ini ada yang berbisik-bisik. Ini mumpung ketahuan mereka itulah munafik, 300 orang inilah yang munafik. Bagaimana kalau kita bunuh saja 300 itu? Jadi ada yang usul begitu. Kita bunuh dulu 300, baru nanti menghadapi 3000. Begitu mungkin ya bahasanya. Pemanasan dulu ini, membunuh 300 dulu. Nanti baru melawan yang 3000. Mungkin bahasanya begitu. Tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibiarkan saja mereka pulang ke kota Madinah. Itulah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang munafik. Beliau tahu itu mereka munafik, sukanya buat rusak. Orang munafik itu sukanya buat rusak. Tapi beliau tidak mengizinkan mereka dibunuh. Nah, karena tentunya akan ada madarat yang lebih besar. Bayangkan kalau 300 orang itu dibunuh oleh para sahabat yang lain. Bagaimana desas-desus di luar, desas-desus di kalangan orang kafir. Pasti desas-desusnya Muhammad itu kejam sekali. Sahabatnya dibunuhin sendiri sama dia. Kan begitu. Akhirnya orang pada takut masuk Islam kalau begitu kan. Orang tidak tahu kalau 300 ini munafik. Yang tahu kan sahabat yang di situ saja. Orang kafir di luar nggak ada yang tahu kalau 300 ini munafik. Yang mereka dengar adalah Muhammad SAW
membunuhi sahabatnya sendiri. Kan jadi orang pada ketakutan. Makanya beliau tidak mengizinkan 300 orang munafik ini dibunuh. Nggih, intinya akhirnya nggih, pada waktu itu akhirnya terjadilah peperangan Uhud nggih, dengan strategi seperti tadi. Strategi seperti tadi, 50 orang menjadi rumat, yaitu memanah dari atas bukit Uhud. Dan pada awal peperangan kaum mukminin itu menang. Awal peperangan kaum mukminin menang karena strategi yang dipakai oleh Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah dikenal oleh orang pada zaman itu. Walaupun pemimpinnya orang kafir pada perang Uhud itu adalah Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid masih kafir. Semua orang tahu nih, Khalid bin Walid itu komandan perang yang paling ditakuti oleh semua orang pada zaman itu. Nggih. Selalu menang kalau berperang. Ketika Khalid itu masih kafir, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalah Khalid itu. Menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat-sangat cerdas. Jadi beliau walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, beliau itu sangat cerdas. Jadi jangan dikira beliau nggak bisa baca tulis karena bodoh, tidak. Beliau sangat cerdas. Ini salah satu buktinya. Komandan perang paling ditakuti, Khalid bin Walid saja, berhadapan sama Rasulullah SAW, kalah. Strateginya kalah karena Khalid nggak pernah tahu ada strategi seperti itu. Menempatkan sebagian pasukan di atas lalu menyerang dari atas. Khalid nggak pernah tahu strategi seperti itu. Lah makanya di awal peperangan Uhud itu Rasulullah SAW dan kaum mukminin menang. Menang. Dan pasukan kafir itu sudah pergi, sudah tunggang langgang pergi meninggalkan tempat itu. Bayangkan ini 700 lawan 3000, menang yang 700, Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja orang-orang yang ada di atas ini mereka tidak mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum mulai peperangan, Rasulullah sudah berpesan kepada 50 orang ini. Pesannya adalah, kurang lebih gitu tentunya redaksinya, pesannya adalah nanti kalau melihat kami menang, kalian tetap ada di atas. Jangan turun kecuali setelah diperintahkan. Itu perintahnya begitu, pesannya. Pokoknya kalian jaga di atas. Meskipun kami sudah menang, jangan turun kecuali kalau sudah diizinkan turun. Begitu pula sebaliknya pesan Rasulullah SAW. Kalaupun kami kalah, bahkan dalam hadis itu disebutkan bangkai kami sudah dimakan sama burung pemakan bangkai, begitu. Kalian jangan turun. Nanti turun kalau sudah ada yang memerintahkan turun. Jadi jelas perintahnya Rasulullah SAW. Pokoknya kalian di atas terus, jangan turun. Mau kami menang, kami kalah, di atas terus. Nanti kalau sudah ada yang memerintahkan turun, baru turun. Tapi ternyata para sahabat ini, radhiyallahu anhum, beliau lupa dengan pesan Rasulullah SAW tersebut. Ketika melihat kaum muslimin sudah menang dan pasukan kafir memang sudah pergi. Ini pasukan kafir ini sudah pergi. Dan biasanya pasukan itu kalau dia kalah terus ingin melarikan diri, tentunya meninggalkan semua harta benda yang dibawa supaya lebih mudah kabur, kan begitu. Mungkin bawa baju besi, dilepas baju besinya, bawa senjata lengkap, ditinggal semua senjatanya, apalagi bekal makanan segala macam ditinggal semuanya. Maka yang 50 orang ini ketika di atas melihat pasukan kafir sudah pergi menjauh dan banyak harta rampasan di situ, mereka turun. Yang turun itu 40 orang. Tersisa berapa berarti di atas? 10. Dan pemimpinnya 50 ini sudah mengingatkan jangan turun, ya. Jadi pemimpinnya tidak menyelisihi pesan Rasulullah SAW. Yang menyelisihi itu yang kroco-kroconya itu, yang bawahan-bawahannya. Sudah diingatkan jangan turun. Rasulullah SAW sudah berpesan dengan sangat jelas, ya. Pokoknya nggak boleh turun kecuali kalau sudah diizinkan. Tapi mereka ngeyel. Jadi mereka mengatakan ini perang sudah selesai, orang kafir pun sudah pergi.
orang kafir sudah pergi, maka mereka turun. 40 orang turun, tersisa 10 orang termasuk pemimpinnya mereka. Nah, ketika mereka turun, disitulah Khalid bin Walid melihat ada kesempatan. Khalid melihat ternyata yang di atas sudah mulai turun, maka Khalid berbalik arah begitu menyerang kaum mukminin dari belakang. Nah, disitulah nanti akhirnya terbunuh 70 para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Beliau patah giginya, insyaallah patah giginya, berdarah kepalanya, sobek pipinya, bahkan pipinya ini kemasukan besi. Jadi kan kalau baju perang itu di bagian depannya itu ada seperti rantai kecil-kecil begitu ya. Di bagian depan itu dikasih rantai kecil-kecil, tujuannya kalau ada panah itu biar tidak langsung mengenai wajah. Lah, rantai kecil-kecil itulah yang mungkin terpukul atau kena tombak atau panah atau pedang yang akhirnya menusuk pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucur darah dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam hadis itu, Fatimah berusaha merawat beliau, sudah dicoba beberapa cara, masih tetap mengucur darah dari pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nanti bisa diatasi dengan seperti tikar begitu. Ada tikar sudah lama tidak dipakai, kemudian dibakar. Nah, abunya itulah yang dipakai untuk menutup lukanya Rasulullah SAW. Akhirnya darahnya mampet, tidak mengucur lagi. Intinya pada perang itu kaum muslimin yang awalnya sudah menang akhirnya menjadi kalah. Nah, begini para jamaah dirahmatin Allah. Kisah ini Allah sebutkan sebagai contoh bahwa kalau tidak melaksanakan pesan Allah pada ayat 120 tadi, maka kita akan terkena musibah. Tadi ayat 120 sudah kita baca, Allah mengatakan kunci dan jalan keluar dari segala masalah itu ada dua, yaitu takwa dan sabar. Lah Allah sebutkan kisah perang Uhud. Lihat ini, ketika tidak takwa dan tidak sabar, kalian kalah. Okay. Apa tidak takwanya? Tidak takwanya yaitu tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan pokoknya di atas saja, jangan turun. Mereka tidak taat. Begitu pula mereka tidak sabar, melihat harta rampasan perang di bawah itu sangat banyak, mereka tidak sabar. Akhirnya mereka turun. Nah, ternyata dengan sebab tidak bertakwa dan tidak bersabar, mereka kalah pada perang Uhud tersebut. Nah, begitu para jamaah dirahmati Allah. Maka kita dalam kehidupan ini juga begitu, ada masalah bertakwa, bersabar. Kalau ada masalah itu mendekat diri kepada Allah. Jangan seperti tadi. Ada masalah, pusing, penat, malah mabuk-mabukan, malah waliyadzubillah mungkin di hiburan malam, akhirnya berzina dan seterusnya. Itu maksiat dan menambah musibah, bukan menjadi jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, sudah selesai di situ tentang perang Uhud. Sekarang Allah akan sebutkan sedikit tentang perang Badar. Nanti setelahnya dilanjutkan lagi sedikit tentang perang Uhud. Jadi Allah sisipkan kisah perang Badar sedikit di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang perang Uhud. Ayat 123. Monggo dibaca bareng-bareng. Oh, sudah malam ternyata ya? Masya Allah. Oh sudah Pak. Lanjut apa? Sudah cukup? Hah? Panitianya ragu-ragu itu loh. Saya kira masih jam 7, Masya Allah. Ternyata sudah 7:30. Lanjut atau sudah para jemaah? Jangan takut, masa takut? Lanjut sholat. Sambun? Sudah? Sudah capek? Mungkin ada yang mau rapat RT mungkin, jadi
Iya, berarti baca 2 ayat tok kita. Oh, 3 ayat. Alhamdulillah. Oke, sedikit saja saya singgung tentang perang Badarnya nih, tidak usah dibaca ayatnya. Itu mulai ayat 123 kemudian 124, 125 itu Allah menyebutkan tentang perang Badar. Dalam perang Badar kaum mukminin menang. Padahal perang Badar itu kaum mukminin hanya 300 sekian belas orang, sedangkan musuh 1000 orang. Tambah lagi kaum mukminin itu berangkat tidak ingin berperang, ya itu supaya kita memahami bagaimana situasi perang Badar. Pertama, kalah jumlah. Kaum mukminin cuma 313 dalam satu riwayat, ada mengatakan 317, pokoknya cuma 300, lebih sedikit. Lawannya itu 1000 orang. Sudah kalah jumlah. Kedua, kalah persenjataan. Kenapa kalah senjata? Karena kaum mukminin itu berangkat niatnya bukan ingin perang. Sama sekali nggak ada niat perang mereka itu. Makanya tidak membawa senjata. Bahkan kuda saja cuma 2 ya. Kuda cuma 2, unta 7 kalau nggak salah. Kalau tidak kebalik. Pokoknya kuda cuma 2, antara 2 sama 7. Okay? Kudanya cuma 2, untanya 7. Sedangkan orangnya 300. Jadi naik kuda sama unta itu bergantian. Itu saking tidak persiapan ingin berperang. Okay. Tapi ternyata pada perang Badar itu kaum mukminin malah menang. Perang Badar kaum mukminin menang. Kenapa menang? Jawabannya di ayat 120 tadi. Karena pada perang Badar mereka bertakwa dan sabar kepada Allah. Jadi pada ayat-ayat ini para jamaah, Allah menyebutkan 2 kisah, 2 peperangan yang sangat berbeda. Perang Uhud kaum mukminin qadarallah kalah, meskipun di awal sempat menang. Nah, pada perang Badar kaum mukminin menang besar sampai tokoh-tokohnya kafir Quraisy mati pada perang Badar. Kenapa begitu berbeda? Karena yang membedakan adalah takwa dan sabarnya. Maka ayat 120 tadi sangat penting bagi kita semuanya. Okay? Bertakwalah dalam kehidupan ini. Takwa berarti menjadi hamba yang taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, sholat, puasa, jujur, menutup aurat, makan yang halal dan seterusnya. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itulah takwa kita kepada Allah. Kemudian sabar. Namanya hidup di dunia banyak cobaan. Memang hidup ini untuk dicoba kita oleh Allah. Maka bertakwa dan bersabar supaya Allah selalu menolong kita semuanya. Oke, begitu kurang lebih pesan yang bisa kita ambil dari kisah yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membaca kisah-kisah yang lainnya. Nah, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.